tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, anggota DPR RI, Gubernur Jawa Barat beserta Ibu, dan jajaran FKPD Provinsi Jawa Barat dan seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang di acara peresmian Bendungan Sadawarna di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat pada hari ini 27 Desember 2022. Untuk memulai acara siang hari ini, mari kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, beserta Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Menteri ATR BPN beserta jajaran. Kami hadir bersama para bupati yang mendapatkan manfaat dari bendungan ini. Yang pertama adalah hadir Bupati Sumedang, Bupati Indramayu, dan Wakil Bupati Subang. Atas nama masyarakat Jawa Barat yang terdampak positif dari hadirnya Bendungan Sadawarna, kami menghaturkan terima kasih Bapak Presiden karena Jawa Barat ini lumbung berasnya Indonesia. Saya laporkan penyumbang surplus beras di Indonesia ranking 1 adalah Kabupaten Indramayu. Tepuk tangan boleh. Produksinya 1,3 juta ton per tahun. Dengan bendungan ini insya Allah naik ke 1,8 juta ton per tahun. Kemudian juga banyak bendungan yang Bapak resmikan, kami naik sekali peningkatan produksi pertanian. Ada 3 lokasi bendungan di Jawa Barat yang berlokasi di Kabupaten Sumedang. 1 bendungan Jati Gede, 2 Sadawarna, kemudian bendungan Cipanas. Kata Bupati Sumedang, Pak Presiden, manfaat air irigasinya tidak banyak ke Sumedang, padahal proyeknya di Sumedang. Oleh karena itu saya kasih 2 hal Pak. 1, kami beri kompensasi 100 miliar Pak untuk Kabupaten Sumedang dari Provinsi Jawa Barat membangun pariwisata. Yang kedua, kompensasinya saya doakan masuk surga duluan. Amin. Karena sudah berkorban dan ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih dari masyarakat yang kebetulan terwakili hadir dan kami semua dan Ibu Iriana. Memang bendungan-bendungan dan suasana di Jawa Barat selalu adem Bu, anginnya semilir, itulah keistimewaan tanah di Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi hatur nuhun, juga Pak Wahidi mewakili DPR yang selalu mengawal
proses ini kami haturkan terima kasih juga. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Bendungan Sadawarna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sampurasun. Bendungan Sadawarna ini adalah bendungan yang ke-33 yang kita resmikan sejak 8 tahun yang lalu kita mulai pembangunannya. Dan pembangunan Waduk Sadawarna yang dimulai 2018 hari ini telah selesai dan segera kita resmikan. Waduk ini menghabiskan anggaran 2 triliun 65 miliar rupiah, bukan uang sedikit. Jadi kalau waduknya sudah ada, nanti Indramayu tidak naik produksi padinya, awas. Karena kita tahu Indramayu adalah penyumbang surplus nomor 1 terbesar di Indonesia. Dan kita harapkan tidak turun tetapi naik seperti tadi Pak Gubernur menyampaikan dari 1,3 juta ton menjadi 1,8 juta ton untuk Kabupaten Indramayu. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bupati Sumedang dan seluruh masyarakat di Sumedang yang telah merelakan airnya untuk mengairi sawah-sawah yang ada di Indramayu. Tadi Pak Bupati menyampaikan ikhlas Pak. Dan waduk ini dengan luas genangan 680 hektar bisa mengairi kurang lebih 4.280 hektar sawah yang ada di bawah. Kita harapkan dengan banyaknya waduk-waduk yang telah dibangun di seluruh tanah air Indonesia, kita berharap produktivitas padi utamanya dan komoditas hortikultura dan yang lain-lainnya bisa naik dan ketahanan pangan kita semakin baik, kemandirian pangan kita semakin baik. Itulah tujuan utama dari dibangunnya waduk. Selain memang waduk juga ada yang dipakai untuk wisata, untuk pembangkit listrik, dan juga untuk penyediaan air baku. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Bendungan Sadawarna di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti.
Hadirin, demikianlah peresmian Bendungan Sadawarna di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Bendungan Sadawarna ini dibangun sejak tahun 2018 sampai selesai hari ini yang insya Allah akan diresmikan. Bendungan Sadawarna ini menelan biaya kurang lebih 2 triliun dengan manfaat yang luar biasa untuk mengairi daerah irigasi 4.200 dan juga untuk menyiapkan air baku di daerah Subang, lalu Sumedang dan Indramayu kurang lebih 1.200 liter per detik. Juga ada manfaat lain, potensi untuk listrik PLTMH 2 megawatt. Ini adalah bendungan yang mempunyai kapasitas tampungan itu kurang lebih 70 juta meter kubik dengan panjang bendungan itu kurang lebih 933 meter dengan tinggi kurang lebih 40 meter. Titik Bendungan Sadawarna ini diukur dari hulu sungai itu kurang lebih jaraknya 43 kilo. Di sisi lain panjang sungai Cipunegara itu 147 kilo. Sehingga dari titik Bendungan Sadawarna ini sepanjang kurang lebih sepertiga daerah aliran sungai Cipunegara itu insya Allah bisa dikendalikan. Dan apakah ini bisa menuntaskan banjir? Jawabannya adalah tidak. Ini adalah mengurangi intensitas banjir yang ada, mengeliminir. Retensi dengan adanya dibangunnya Bendungan Sadawarna ini kurang lebih di titik ini kurang lebih 65% dari sisi debitnya. Tetapi sampai di daerah Pamanukan itu reduksinya itu kurang lebih 25%. Jadi ini kami harapkan dukungan dan dorongan dari pemerintah kabupaten kota yang ada di daerah aliran sungai Cipunegara untuk memulai memanage runoff yang mengalir ke sungai. Caranya bagaimana? Bermacam-macam. Bisa membuat bipori, bisa membuat sumur resapan, dan bisa membuat embung. Nanti kolaborasi antara manajemen catchment area dengan pembuatan bendungan, insya Allah ini akan signifikan mengurangi yang terdampak banjir di daerah hilir. Siapa yang mengerjakan Bendungan Sadawarna ini adalah PT Wijaya Karya KSO dan juga PT Nindya Karya KSO. Dengan dibantu oleh beberapa konsultan, ada Indah Karya, ada juga KSO. Jadi kami harapkan ini merupakan bendungan yang ada di Jawa Barat yang ke-5. Kemarin sudah Ciawi, Sukamahi, Jati Gede, lalu ada lagi satu lagi. Jadi ada ini yang ke-5, masih ada 2 lagi, Cipanas dan Lui Keris. Jadi totalnya ini masih kurang lebih 7 bendungan yang ada di daerah Provinsi Jawa Barat. Saya berharap semua stakeholder mulai dari diri sendiri, RT, RW, kecamatan, kabupaten, memperhatikan hujan yang turun agar diperlambat masuk ke sungai atau airnya dimasukkan ke bumi, sehingga apa? Akan mengurangi dampak atau mengurangi terjadinya banjir. Semua berperan, mulai dari
diri kita sendiri, tidak usah menyalahkan orang lain. Apa yang bisa dimulai dari diri kita sendiri. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat bagi kita dan masyarakat semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Dengan keberadaan bendungan Sadawarna ini jelas sangat bermanfaat sekali bahwa bagi kami petani, dan kebetulan saya sebagai ketua P3A juga yang dalam hal ini mengelola perairan terutama tersier di persawahan, ini sangat bermanfaat sekali. Kenapa bermanfaat? Karena dari awalnya kita selalu membagi air kesulitan dengan PPL dan lain-lain, dengan pihak berwenang, sekarang sudah mudah, Bu. Jadi penjadwalan pengairan ini sudah semakin memudahkan kami, sehingga tidak ada kegiatan lagi yang bersitegang sesama petani seperti itu, Bu. Jadi harapan yang manfaat yang dirasakan sangat besar ya Pak. Sangat besar, sangat besar. Ya. Dan sebenarnya bukan hanya untuk pengairan persawahan, juga bermanfaat untuk perikanan juga, Bu. Oh, ada perikanan. Ya, jadi perempangan ini kan air kita aliran juga dengan kelompok kami di P3A itu dimanfaatkan untuk perikanan juga. Jadi yang menerima manfaat tidak hanya petani, tapi ada kelompok petani ikan ya, namanya peternak ikan. Peternak ikan itu di bawah memang naungan P3A yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri dan PUPR. Tidak euforia yang berlebihan, Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. terutama memakai masker.